Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Hairunisa dari kelas 12 MIPA 6. Saya akan meresensi novel yang berjudul Ubur-ubur lembur. Penulisnya yaitu Raditya Dika, penerbitnya dari Gagasan Media, tahun terbitnya 2018, jumlah halaman 232 halaman, ukuran buku yaitu 13 x 20 cm. ISBN-nya yaitu 978 979 780 915 7. Saya akan menceritakan sinopsis dari buku ini. Buku ini bercerita tentang banyak hal, mulai dari kisah cinta sampai dengan hal yang sulit untuk dimengerti seperti cara pandang orang lain dalam berpikir. Seperti saat Sally bercerita kepada Radit tentang hubungannya yang kandas dengan kekasihnya. Karena kekasihnya yaitu Adri mulai melarangnya mengambil pekerjaan yang dia suka. Di dalam buku ini banyak diajarkan cara pandang cowok dan cewek. Cara berpikir yang berbeda setiap manusia. Radit melihat bahwa Sally dan Adri telah tumbuh menjadi orang yang berbeda. Adri tumbuh menjadi insecure, dia merasa hanya karyawan biasa dengan cewek yang sudah menjadi model di majalah ternama ibu kota. Bahkan sampai diundang untuk bekerja di luar negeri. Ego Adri mungkin terluka. Sebagai seorang lelaki, dia mungkin merasa kecil melihat ceweknya lebih sukses daripada dia. Selain itu, buku ini juga menyinggung tentang cara berpikir negatif orang-orang yang kadang bisa membuat hati seseorang terluka. Hal kedua yang gue enggak sempat kasih tahu, Imam adalah jadi orang yang dikenal publik harus tahan asumsi-asumsi orang. Misalnya, orang-orang penuh dengan asumsi yang salah. Banyak hal lucu yang terjadi di dalam buku ini. Kisah lucu dan sederhana yang terkandung di dalam buku ini mampu menghibur para pembaca. Buku ini adalah karya dari seorang penulis terkenal yaitu Raditya Dika. Karirnya dimulai dengan menulis diary online lewat blognya dan berujung terkenal. Karena tulisannya kemudian diangkat menjadi sebuah novel. Raditya Dika juga seorang stand-up komedian. Tak heran jika tulisan dalam bukunya menarik dan mampu membuat orang lain tertawa. Selain dua profesi yang tersebut tadi, Raditya Dika juga adalah seorang sutradara dan produser film. Buku ini bukan hanya berisi tentang hal-hal yang lucu dan berbau romansa anak muda. Di dalam buku ini juga memuat banyak cerita tentang perjalanan hidup. Gue memang orang yang bekerja kantoran, tapi nggak sesuai dengan minat mereka itu seperti seekor ubur-ubur lembur, lemah, lunglai, hanya hidup mengikuti arus, lembur sampai malam, tapi nggak bahagia, nggak menemukan sesuatu yang membuat hidup mereka berarti. Raditya juga menegaskan tentang cara menjalani hidup yang mungkin bisa dikatakan sebagai cara hidup yang bahagia. Gue percaya, kalau kita hidup dari apa yang kita cinta, maka kita akan mencintai hidup kita. Mendengar kutipan-kutipan kata yang tersebut tadi sangat berharga. Saya mendapat banyak pelajaran sebagai seorang pembaca dari membaca buku ini. Saya akan menyebutkan tema tokoh seperti alur di dalam novel ini. Temanya yaitu perjalanan hidup. Kutipan di novelnya, semakin gue menua, semakin gue melihat bahwa cita-cita yang dimiliki anak kecil terus mengalami perubahan. Tokohnya ada banyak tokoh dalam buku ini, namun saya hanya akan menyebutkan beberapa tokoh saja. Untuk mengetahui lebih banyak tentang tokoh lainnya, Anda bisa membaca bukunya, yaitu tokohnya Raditya Dika, Adri, Sally, Naya, Guntur, Bunga, Ben, Andi, Chris, Raja, Katu, dan lain-lain. Alurnya yaitu maju mundur. Kenapa saya katakan alurnya maju mundur? Karena pada bab sebelumnya menceritakan tentang kisah yang terjadi setelah Raditya Dika lulus dari sekolah dasar. Dan pada bab selanjutnya terjadi kisah Raditya Dika saat duduk di bangku sekolah dasar. Kutipan dalam novelnya itu, sore itu gerimis terlalu deras.
Gue masih kelas 5 SD, ketika pertama kali bertemu dengan Katu, setiap sore gue biasanya main layang-layangan bersama anak-anak yang seberang. Latarnya itu ada banyak latar waktu, tempat, suasana, dan sosial budaya yang terdapat di dalam buku ini. Namun saya akan mencantumkan salah satunya saja, yaitu seperti latar waktu, pukul 11 malam lewat sedikit. Seperti dalam kutipan novelnya, mobil gue sampai di depan rumah Sally pukul 11 malam lewat sedikit. Latar tempatnya yaitu di kebun binatang Ragunan. Yaitu kutipan novelnya, kebun binatang Ragunan hari itu terasa lebih sepi dari biasanya. Latar suasana yaitu mencekam. Gue, yaitu seperti kutipannya, gue lihat keluar langit masih belum gelap, tapi malam itu bulu kuduk gue gak bisa berhenti berdiri. Latar sosial budaya. Kutipan dalam novelnya, tahu nggak apa yang gue sebelin dari nikah di Indonesia? Apa? Kalau kita menikah sama seseorang, kita harus menikah juga sama keluarganya. Sudut pandangnya yaitu orang pertama sebagai pelaku utama. Kutipan novelnya, nggak apa-apa, balas gue. Gue nggak tahu mana yang lebih sakit, ditabrak sama anak kecil atau dipanggil om-om. Amanatnya yaitu melihat hidup secara optimis atau tersurat. Dari membaca buku itu, dia memiliki bahwa hidup itu bisa ditertawakan dan semua kesialan yang mungkin kita alami bisa kok dilihat dari perspektif lain. Dia mengaku dia belajar untuk melihat hidup secara optimis dengan membaca buku gue. Perbandingan novel Ubur-ubur lembur dengan novel komedi lainnya adalah, walaupun novel Ubur-ubur lembur adalah novel komedi, tema dari novel ini adalah perjalanan hidup. Tema ini saya nilai adalah tema yang cukup serius. Dan untuk menyampaikan pesan perjalanan hidup dibutuhkan cerita yang cukup serius dan lumayan berat, di mana pembaca membutuhkan perasaan dan tingkat fokus yang tinggi untuk memahami cerita ini. Tetapi, di dalam novel ini, Raditya Dika mampu menyampaikan pesan yang cukup berat tentang perjalanan hidupnya melalui cerita lucu, dan pembaca mampu memahami maksud yang disampaikan penulis, disertai dengan gelak tawa. Cerita yang dikemas dengan ringan dan mudah dipahami ini ternyata mengandung pesan yang lumayan berat tentang kehidupan. Novel ini diangkat dari kisah nyata si penulis, dan kisah penulis itu belum berakhir karena itu novel ini tidak memiliki cerita yang berkesinambungan. Bab-bab dalam novel ini teracak tidak sesuai waktu dan menjelaskan kisah yang berbeda serta tokoh yang berbeda dalam setiap babnya. Komedi yang ada di novel ini ringan dan tidak terkesan memaksa. Adapun kelemahan dan kelebihan buku ini. Kelemahan buku ini yaitu, menurut saya kelemahan buku ini hampir tidak ada. Ada beberapa materi stand up komedi yang sudah pernah dibawakan sebelumnya, dicantumkan di dalam buku ini, sehingga untuk para fansnya Raditya Dika, buku ini mungkin akan membuat mereka membaca dan mengetahui hal yang sudah pernah mereka ketahui sebelumnya. Buku ini juga lumayan mahal untuk para pembaca yang masih sekolah atau mahasiswa, tetapi sebuah karya seni wajib dihargai dan diapresiasi. Kelebihan buku ini adalah cerita yang dikemas dengan bahasa sehari-hari yang sederhana, mampu memudahkan pembaca dalam memahami isi buku ini. Nilai kehidupan yang terdapat di dalam buku ini dikemas secara rapi, terarah, dan dibuat lucu, sehingga para pembaca akan mampu menangkap pesan yang disampaikan oleh penulis tanpa merasa tersinggung. Buku ini juga berisi lelucon dan lucu tanpa harus menjelekan atau menghina orang. Saya sangat merekomendasi novel ini untuk dibaca, dan selain itu juga isi ceritanya seru. Sampulnya juga sangat lucu dan bagus untuk dipajang bagi kalian sang pengoleksi novel seperti saya. Adapun biografis penulis, yaitu Dika Aksara Putra Moewarni atau lebih dikenal dengan Raditya Dika, adalah seorang penulis, komedi, sutradara, dan aktor. Raditya Dika mengawali keinginan membukukan
catatan harian di blog pribadinya saat ia memenangi Indonesia Blog Award. Raditya Dika juga pernah mendapatkan penghargaan bertajuk The Online Inspiring Award 2009 dari Indosat. Dari pengalaman tersebut, ia mencetak tulisan-tulisannya yang ada di blog, lalu ia menawarkannya ke beberapa penerbit untuk dicetak sebagai buku. Awalnya banyak yang menolak, namun saat ia kegagasan media, sebuah penerbit buku, naskah itu diterima, meski harus direvisi atau dipresentasi. Makna dari buku ini, akhirnya Raditya Dika menutup kisah-kisah di buku ini dengan apik. Terkuaknya alasan kenapa Raditya Dika memilih judul Ubur-ubur lembur, ada kutipan di buku ini yang paling mengena di hati saya, karena sekira setahun lalu saya memilih untuk mengambil keputusan besar tentang karir. Begini kutipan panjangnya. Gue melihat orang yang bekerja kantoran, tapi nggak sesuai dengan minat mereka. Itu seperti seekor ubur-ubur lembur, lemah, lunglai, hanya hidup mengikuti arus. Lembur sampai malam, tapi nggak bahagia, nggak menemukan sesuatu yang membuat hidup mereka punya arti. Gue nggak mau jadi ubur-ubur lembur, gue mau punya tulang belakang, gue mau bisa berjalan di antara kedua kaki. Gue percaya kalau kita hidup dari apa yang kita cinta, maka itu kita akan mencintainya. Apakah kamu juga merasa seperti ubur-ubur lembur? Beranikah kamu membuat keputusan besar dari keluar zona nyamanmu? Secara keseluruhan, buku Ubur-ubur lembur sangat layak dibaca buat kamu yang mungkin sedang butuh bacaan ringan dan menghibur. Tenang, buku ini bukan buku humor. Kalau saya bilang sih, kalau buku ini adalah kumpulan cerita nyata Raditya Dika yang bisa jadi dialami juga oleh banyak orang. Dan dari sinilah kamu bisa belajar tentang kehidupan. Dijamin deh, tidak akan menyesal ketika kamu menyelesaikan halaman terakhir buku ini. Kesan dan pesan dalam buku ini. Raditya Dika tidak memberi informasi soal ubur-ubur lembur di awal buku. Bahkan di bagian prakata, ia lebih banyak mengutarakan hambatan saat menulis buku ini dan proses hingga memantapkan diri untuk menulisnya. Meski pada akhirnya Raditya menjelaskan di akhir bab, tapi menurut gue Ubur-ubur lembur adalah buku yang bercerita mengenai proses kehidupan Raditya dan bagaimana ia merefleksikannya masa lalunya dengan saat ini. Salah satu hal yang menarik, Raditya Dika tidak ingin lagi memasukkan topik cinta sebagai komoditas utama. Sebaliknya, ia seolah-olah belajar dari pengalaman yang sudah ia lalui dan dielaborasikan dengan kehidupan yang sekarang. Hal ini tercermin dari setiap nilai atau pesan yang Raditya sampaikan. Pesan ini biasanya muncul di akhir paragraf di tiap bab, disampaikan dengan bahasa yang relatif sederhana. Gue dengan mudah membayangkan latar atau situasi yang Raditya ceritakan. Misalnya, saat ia bercerita mengenai pengalamannya di Jepang saat menghadiri Okinawa International Movie Festival. Akhir-akhir ini, gue memang jarang menghabiskan buku yang dibeli. Biasanya, hanya sampai setengah bahkan seperempat jalan, nggak dilanjutkan lagi. Namun, saya sangat menikmati Ubur-ubur lembur hingga tidak terasa 240 halaman sudah berakhir. Semakin baca ke belakang, semakin terjawab apa yang selama ini gue pikir dan rasain. Raditya Dika sukses menjadi penulis dengan keluar dari arus utama. Ia tampil dengan genre yang baru dan segar. Yang membuat ia berbeda dari penulis lain adalah ide nama binatang yang selalu ia pakai dalam setiap bukunya. Dari buku pertama hingga terbaru, semua judul mengandung nama binatang. Contohnya yaitu marmut merah jambu, setengah ikan salmon, dan masih banyak yang lain. Bagi Raditya adalah selling point dari buku tersebut. Sekian dari saya dalam meresensi novel yang berjudul Ubur-ubur lembur. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.